Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fadila, NIM 19026046. Sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok dalam organisasi. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan jumlah minimal 3 orang atau lebih. Dalam komunikasi kelompok, tiap peserta akan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenai satu sama lain ini, dan memandang sebagai bagian dari kelompok. Selanjutnya ada tujuan komunikasi kelompok. Pertama itu ada menjalin hubungan sosial antar individu. Yang kedua ada menyalurkan ide, pokok, pikiran, gagasan, serta kritik. Yang ketiga ada menjadi sarana atau alat terapi diri. Yang keempat ada sarana untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan. Yang kelima ada membuat sebuah keputusan. Yang keenam ada menghasilkan sebuah solusi. Yang ketujuh ada menjadi media penghubung antar pihak. Yang kedelapan ada menyusun rencana atau kegiatan kelompok. Yang kesembilan ada memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kesepuluh ada mengembangkan kelompok kecil menjadi kelompok besar. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Pertama ada faktor situasional, yaitu ada faktor ukuran, jaringan komunikasi, kohesi kelompok, dan kepemimpinan. Yang kedua itu ada faktor personal, yaitu ada kebutuhan interpersonal, tindak komunikasi, dan juga peran. Selanjutnya ada peranan anggota kelompok terkategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada peranan tugas kelompok, yang kedua ada peranan pemeliharaan kelompok, dan yang ketiga ada peranan individual. Selanjutnya itu ada efek atau pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Yang pertama ada konformitas, yang kedua ada fasilitas sosial, dan yang ketiga ada polarisasi. Selanjutnya ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antar unit-unit komunikasi yang berada di dalam suatu organisasi. Organisasi ini tersendiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan yang hierarkis antara satu dengan yang lainnya dan berbagi fungsi dalam suatu lingkungan. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam organisasi. Yang pertama itu ada anggota organisasi, yang kedua ada pedoman organisasi, yang ketiga ada struktur organisasi, dan yang keempat ada praktik pengelolaan manajemen. Selanjutnya ada fungsi komunikasi dalam organisasi, yaitu ada fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi yang dimaksud seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi, ada dua hal yang mempengaruhi terhadap fungsi ini, yaitu atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen yang mereka miliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Kemudian ada fungsi normatif. Dalam ukuran suatu organisasi, kekuasaan dan wewenang tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Selanjutnya ada fungsi integratif. Setiap orang berusaha untuk menyediakan saluran yang mungkin karyawannya dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik.
Selanjutnya ada sifat-sifat aliran komunikasi, yaitu serentak, berurutan, dan serentak berurutan. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi dalam organisasi, yaitu ada komunikasi atasan ke bawahan, komunikasi bawahan ke atasan, komunikasi setara horizontal, dan komunikasi lintas saluran. Selanjutnya ada hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi. Sama itu ada hambatan dari proses komunikasi, hambatan fisik, hambatan simatik, hambatan psikologis, dan hambatan manusiawi. Hambatan dari proses komunikasi itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada hambatan dalam penyajian atau simbolis. Yang kedua itu ada hambatan media. Yang ketiga ada hambatan dalam sandi. Yang keempat ada hambatan dari penerima pesan. Dan yang kelima ada hambatan dari memberikan balikan. Selanjutnya ada cara mengatasi hambatan-hambatan komunikasi. Menggunakan umpan balik, kenali si penerima berita, dan rencanakan secara teliti. Pertimbangkan baik-baik apa, mengapa, siapa, dan bagaimana.